Hai Sobat Sukses, kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana Anda bisa mensiasatin biaya impor yang mahal kalau Anda misalnya ingin impor secara legal. Yuk simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana mensiasatin biaya impor yang mahal ya kalau Anda impornya legal ya. Kalau di video sebelumnya saya sempat bahas soal impor borongan itu seperti apa ya. Kalau teman-teman yang nonton video yang kapan hari pasti sudah jelas bahwa kalau saya mendorong teman-teman impornya legal aja, jangan impor borongan. Karena impor borongan itu ilegal dan Anda bisa dapat masalah daripada impor borongan yang Anda lakukan ya. Nah, teman-teman kalau kita sekarang kembali kepada impor yang legal. Nah, impor yang legal itu kondisinya seperti apa sih ya? Kalau seandainya teman-teman ingin impor legal teman-teman, tentunya teman-teman tuh harus punya namanya angka pengenal impor. Ya, jadi Anda sebagai pengusaha perorangan ataupun Anda sebagai pengusaha CV atau PT, ya, Anda ngurus dulu API Anda ya. API itu adalah angka pengenal impor Anda ya. Ketika Anda sudah ngurus API atau angka pengenal impor, tentunya Anda bisa melakukan impor secara resmi. Ya, melalui Anda forwarder, ya MKL yang akan bantu Anda, itu mereka akan membantu Anda untuk impor secara resmi. Ya. Nah, ketika Anda impor pun teman-teman, di Indonesia memang sekarang ini impor pun ada batasan. Ya. Jadi ada beberapa klasifikasi yang tidak diperkenankan masuk secara gampang. Ya, seperti misalnya ada industri garment itu juga agak dipersulit gitu ya untuk impor ya, karena tujuannya pemerintah apa sih untuk melarang impor. Jadi memang ini seperti buah si malakama ya. Ada orang yang sampaikan saya gini, Pak, saya mau impor nih Pak, tapi nggak bersama pemerintah. Padahal pemerintah kita itu di Indonesia ini bahan bakunya nggak ada Pak. Saya mau nggak mau harus impor. Nah ini memang seperti buah si malakama ya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat kepada kepentingan pemerintah, bahwa pemerintah ini harusnya kepingin melindungi pengusaha lokal. Jadi bukan berarti impor itu dilarang beneran, tapi ya namanya birokrasi ya dengan kondisi yang ada gitu ya. Mereka ini sebenarnya kepingin apa? Kepingin untuk melindungi pengusaha lokal agar jangan sampai gulung tikar. Ya goalnya ke sana. Jadi teman-teman mungkin kita bisa sikapi dengan positif ya Pak. Oh ya harusnya pemerintah baik. Ya, jadi kita kalaupun mau impor ya kita ikutin lah dengan klasifikasi yang ada. Tentunya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mensiasati secara ya legal lah gitu ya untuk bisa masukkan barang. Nah, teman-teman satu itu ya. Jadi kalau impor pun Anda bisa lihatin dulu klasifikasi barangnya apa yang boleh impor atau nggak boleh impor. Ya. Nah, setelah Anda mau melakukan impor, maka impor itu akan biasanya terkait dengan beberapa hal. Ya, yang pertama adalah CIF. CIF itu adalah cost, insurance, dan freight. Ini adalah biaya untuk impor yang dari barangnya, insurance-nya sama ongkos angkut. Ya, itu yang menjadi tanggungan Anda. Anda mau borongan atau nggak mau borongan, tiga-tiganya biasanya akan Anda bayar. Ya, insurance-nya pun akan Anda bayar, freight-nya akan Anda bayar, karena Anda akan bayarnya kan dari pihak forwarder. Bisa seperti itu. Jadi CIF-nya, cost insurance freight-nya akan Anda bayar. Yang biasanya Anda nggak bayar besar, itu adalah terkait dengan bea cukai, bea masuknya, ya, dan PPh 22 impornya. Ini yang biasanya nggak Anda bayar besar. Jadi misalnya barang A, ya, sudah tahu nih CIF-nya misalnya cost insurance freight-nya misalnya $1.000, $1.000 US. Lalu dia kena bea masuknya 20% misalnya. Karena dia borongan, biasanya orang borongan itu mencari barang-barang yang biaya masuknya murah, ya, atau dia tidak melaporkan sebenarnya gitu ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya si biaya masuk tadi itu yang harusnya 20%, bisa dibayarnya sangat murah. Itu yang di-reduce oleh orang-orang yang melakukan impor borongan. Biasanya seperti itu, ya. Nah, tapi teman-teman perlu diingat bahwa ada namanya PPh 22, PPh 22 impor. Nah, PPh 22 impor ini Anda bayar teman-teman. Actually, PPh 22 impor ini tidak hilang. Jadi PPh 22 impor ini adalah sebagai uang muka pajak Anda yang Anda bayar kepada pemerintah. Jadi uang muka pajak ini tidak hilang. Ketika di akhir tahun Anda laporan SPT, itu PPh 22 ini bisa menjadi uang muka pajak Anda yang mengurangi pajak yang harus Anda bayar. Jadi sebenarnya Anda nggak hilang.
Yang Anda rugi cuma di biaya masuk saja teman-teman. Karena biaya masuknya kelihatannya besar, 20%. Nah, itu yang Anda perlu pertimbangkan bahwa seharusnya impor yang legal pun itu biayanya nggak besar-besar amat kok. Kenapa? Karena yang Anda PPh 22 ini sebagai uang muka pajak Anda nggak hilang sama sekali. Anda cuma kena di biaya masuk yang cukup besar. Nah, sekarang tinggal Anda lihat biaya masuknya berapa persen. Oh, masih bisa cuan nggak di pasaran? Ya. Nah, seandainya teman-teman Anda masuk ke impor borongan, ya impor legal nih. Terus Anda lihat, wah Pak, saya nggak bisa untung nih Pak, saya nggak bisa cuan. Kenapa? Karena kondisinya biaya masuknya 40% Pak. Misalnya ya. Nah, maka teman-teman, kalau Anda paksakan dengan impor borongan, ya, ini saya boleh ngomong, Anda itu siap-siap bunuh diri. Ya, kenapa? Karena iya kalau impor borongannya nggak ditangkap. Kalau ditangkap, ya Anda juga amsyong. Ya, barang sudah habis, Anda bayarin dan sebagainya. Ya, ketika Anda ketahuan nih misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau survive, yang perlu Anda perhatikan dulu adalah apa? Sekarang kalau Anda bisa ngomong, Pak, saya nggak bisa bersaing. Berarti yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Anda ini bergerak di zona produk yang berdarah-darah. Anda lagi bergerak di zona pasar yang berdarah-darah. Ya. Maka dari itu Anda perlu pertimbangkan gimana strateginya supaya jangan sampai Anda itu berdarah-darah di kondisi pasar tersebut. Ya. Anda boleh lihat dulu, oh, apakah aku ini jual produknya apa? Ya. Aku jual produknya seperti apa? Ya. Oh, aku jual produknya misalnya elektronik. Ya, semua jual elektronik. Nah, akhirnya Anda pasti bersaing. Ya, secara harga, semua kan bersaing secara harga. Nah, satu hal teman-teman yang akan bisa membedakan Anda daripada kompetitor Anda, meskipun Anda di sama-sama elektronik, adalah namanya brand. Ya. Jadi kalau Anda sudah masuk ke dalam zona pengusaha yang sudah level middle up, ya, middle lah gitu ya, atau Anda mulai dari baru pun juga boleh ya, Anda mulai berpikir bahwa sekarang yang paling penting bukan lagi Anda jual produknya apa saja, tapi brand. Ya. Karena kalau Anda punya brand, misalnya Anda punya produk yang lain tanpa brand, bisa jadi karena orang percaya dengan brand Anda dan harga Anda lebih mahal, mereka akan beli kepada Anda. Ya, sebagai contoh, simpel nih. Anda punya handphone misalnya merek X yang nggak terkenal, gitu ya. Sama misalnya saya sebut merek ya, misalnya Anda punya Samsung atau punya iPhone ya, yang Anda suka atau yang sekarang lagi viral juga Oppo dan Vivo misalnya seperti itu. Ada merek baru masuk nih, ya, atau nggak jelas mereknya gitu ya. Saya yakin dan percaya ketika Anda ditawarkan ya dengan fitur yang sama, dengan kualitas yang sama, ya, tapi mereknya satu sudah Anda kenal, satunya belum Anda kenal, otomatis Anda akan memilih kemungkinan besar adalah merek yang sudah Anda kenal. Ya, itu wajar, pasti semua orang kan melakukan seperti itu, benar nggak? Ya. Nah, sama teman-teman, kalau Anda bersaing secara harga saja, Anda nggak bangun brand, maka mereka akan fighting, akan cari Anda yang termurah. Nah, maka dari itu, untuk membedakan Anda dengan pasar, Anda perlu cari brand ya, dan bangun brand. Ketika bangun brand, nggak mungkin Anda bisa impor borongan, teman-teman. Ya, karena akan mempertaruhkan nama brand Anda. Ya, kalau banyak orang yang konsultasi ke saya gitu ya, Pak, saya lagi bangun brand, Pak, saya impor borongan. Saya pasti langsung ngomong, ganti, jangan impor borongan, impor legal. Ya, Anda bayar lebih mahal, tapi kenapa? Anda lagi bangun brand. Ya, saya ngomong sama mereka. Ya, berikutnya teman-teman, yang juga bisa membedakan Anda dengan orang yang lain adalah Anda harus tahu fokus Anda, strong Anda, atau unique selling point Anda ini di produk yang seperti apa. Ya, semisal Anda jual elektronik misalnya gitu ya, tapi Anda tahu adalah elektronik ini yang membantu memudahkan kehidupan manusia. Ya, produk yang gampang sukses adalah produk yang membantu menyelesaikan problem. Ya, misal kami membuat program namanya TAM, ya, Tax Advisory Membership. Kenapa kami membuat program TAM? Karena kami tahu banyak orang yang pengen belajar pajak tapi tidak mampu bayar konsultan dengan harga yang cukup lumayan. Mereka butuh pelatihan pajak tapi butuh damping tapi dengan harga yang murah. Nah, itu produk kami TAM itu, Tax Advisory Membership kami laku banget karena kami menyelesaikan problem yang di lapangan. Nah, sekarang Anda pikirin kondisi Anda sendiri gimana? Oh, ternyata kondisi saya adalah saya itu misalnya lagi mau bantu pasangan muda, ya. Produk-produk saya ini akan membantu pasangan muda untuk kreatif
untuk bisa menangani problem rumah tangga mereka atau kerjaan rumah tangga mereka dengan lebih simpel. Nah, misalnya Anda punya produknya fokus ke sana, ya, solusinya ke sana. Nah, Anda harus cek SKU Anda, apakah produk-produk itu membantu nggak mereka. Nah, setelah itu Anda labeling, oh brand ini adalah produk household, produk rumah tangga yang benar-benar membantu pasangan muda untuk mengatasi problem rumah tangganya, ya. Dan Anda branding di sana, ya. Begitu Anda branding dan Anda jelas tujuan Anda, kemungkinan besar produk Anda tidak akan bersaing di pasar. Ya, tentunya produk Anda juga harus punya kualitas yang baik, ya. Jangan yang gampang rusaan gitu ya. Itu juga harus dipikirkan, atau barangnya dengan kualitas yang oke, ya. Itu begitu Anda jual, bisa jadi Anda nggak bersaing lagi dengan pasar, dengan kompetitor Anda yang lain. Anda bisa bersaing, Anda bisa menetapkan harga yang sedikit lebih tinggi supaya Anda punya margin untuk membayar pajak secara legal. Anyway, memang kondisi sekarang perpajakan, sebagian besar dari kita akan sering mendapatkan surat pajak, ya, karena memang kondisi dari pemerintah, ada target dan sebagainya, dan akhirnya membuat mungkin sebagian besar dari Anda yang nonton hari ini akan mendapatkan surat pajak. Untuk teman-teman, untuk dapatkan surat pajak, Anda tidak perlu bingung, ya, Anda tidak perlu khawatir, Anda tapi harus tahu caranya gimana untuk bisa menangani atau membalas, ya, atau menyikapi, ya, surat SP23 yang Anda dapatin. Untuk teman-teman, kami sudah siapkan satu pelatihan komplit bagaimana Anda bisa menangani SP23 yang Anda terima, bagaimana menjawabnya, bagaimana menyikapinya, sehingga Anda bisa meminimalkan resiko sampai diperiksa. Ya, kalaupun diperiksa, kami di dalam e-course itu kami juga akan jelaskan bagaimana langkah-langkah apa yang harus Anda persiapkan supaya ketika diperiksa pun Anda tidak mendapatkan masalah besar di dalam perpajakan. So, buat teman-teman yang pengen belajar untuk pelatihan e-course SP23, bagaimana meminimalkannya dan bagaimana Anda bisa memaksimalkan perpajakan yang Anda miliki di perusahaan, Anda bisa lihat link untuk e-course-nya di kolom deskripsi. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang merasa video ini bagus, silakan Anda bisa save supaya Anda bisa tonton lagi di kemudian hari, ya. Dan bisa Anda share ke teman-teman Anda yang mungkin diperlukan untuk belajar materi soal perpajakan dari konten-konten yang saya buat, ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, ya, dan di-like, ya, video ini kalau memang Anda rasa bagus. Supaya apa? Supaya Anda bisa dapat tontonan yang menarik terkait dengan ilmu edukasi perpajakan, keuangan, dan bisnis di channel yang saya buat, ya. Sekian teman-teman, semoga teman-teman semakin sehat, semakin semangat, dan semakin berbahagia.